kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Versi yang nasinya uy. Netizen tuh emang paling pinter ngasih pekerjaan. Nih bahasa Inggrisnya rice. Kalau udah dimasak namanya apa? Tetap rice. Kalau bahasa Jawa gimana ya? Kalau bijinya masih nempel di pohonnya gini namanya pari. Jadi pohonnya itu pari terus batangnya namanya damen. Kalau udah terpisah dari batangnya gini, ini namanya gabah. Nah kadang ada nih yang kulitnya ini tuh nggak ada bijinya, itu dibilangnya kapak. Nah kalau bijinya ini udah dikeluarin, kulitnya sendiri namanya merang. Nah kalau biji padinya ini udah dipisahin sama kulitnya, ini namanya baru beras. Nah, kalau biji berasnya ini digiling sampai halus, sampai kecil-kecil, jadi nggak utuh satu biji, namanya las. Kalau udah gini, udah matang, baru namanya sego. Kalau kamu masak nasi terus berkerak di bawahnya, itu namanya intip. Terus masih banyak tapi nggak muat. Oke, part selanjutnya. Beras udah, sekarang kelapa. Nah, sekarang ini pohon kelapa nih. Pohon kelapa ini dalam bahasa Jawa, setiap partnya itu beda-beda. Yang pertama, batangnya. Dalam bahasa Jawa nih batangnya dibilang glugu. Next, daunnya. Daunnya yang muda dan tua itu beda nama. Yang muda namanya janur. Nah, kalau yang tua nih namanya belara. Halah, mantul, copot lah. Lanjut, ini namanya manggar. Manggar itu bunga pohon kelapa. Di lingkungan keraton Jogja, dia juga bisa diolah jadi gudeg. Jadi nggak cuma dari nangka ya. Dia bisa juga. Nah, kalau buahnya masih sekecil ini, namanya bluluk. Paling cuma segini doang. Nah, kalau udah agak gede tapi belum ada daging buahnya, itu namanya cengkir. Nah, cengkir ini kalau di Jawa kadang diukir untuk jadi ornamen pernikahan. Gitu. Ini nih paling enak. Kalau udah ada dagingnya dan dia masih muda namanya degan. Enak pol. Sabut kelapanya namanya sepet. Kalau ini baru namanya batok. Nah, rasa no soyo mumet pora wes no bahasa Jawa. Sebenarnya yang pinter tuh bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Bahasa Inggrisnya jatuh itu fall down, nggak peduli ke depan, belakang, kanan, kiri, pokoknya fall down. Kalau bahasa Jawa gimana tuh? Kalau jatuh ke depan dengan kepala dulu, itu namanya jelungup. Kalau jatuh ke depan terus tersungkur, itu namanya delosor. Kalau jatuh ke belakang, namanya geblak. Terus kalau jatuh sampai ke gulung-gulung, namanya gelundung. Kalau misalnya jatuh terus kayak masuk ke lubang gitu, nyungsep. Ada lagi, pukul, hit or punch. Bahasa Jawa kalau dipukul di muka dikoplok. Kalau di sini dijotos. Kalau di kepala sambil dipoles diketak. Kalau di punggung digablok. Jadi pintar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Au. Wah, oke. Ayo kita belajar bahasa Jawa bareng-bareng. Jadi dalam bahasa Jawa sendiri itu paling tidak terbagi menjadi 4. Yang paling bawah ada ngoko lugu, terus ada ngoko alus, kemudian ada kromo lugu, kromo alus gitu. Untuk aturan pemakaiannya sendiri, untuk diri sendiri itu harus menggunakan bahasa yang lebih rendah. Sementara untuk orang lain, terutama untuk yang lebih tua, kita harus pakai tata bahasa yang lebih tinggi gitu. Contohnya kayak di komen ini kata makan misalnya. Jadi makan itu yang paling rendah ada mangan, terus atasnya lagi ada nedo, terus atasnya lagi ada dahar gitu ya. Misalnya aku mau bilang bapak sudah makan, itu jadi bapak sampun dahar. Pakai dahar karena bapak itu lebih tua, jadi lebih dihormatin. Tapi untuk diri sendiri aku nggak boleh bilang kulo sampun dahar, nggak boleh karena meninggikan diri sendiri. Tapi juga nggak boleh kulo sampun mangan, nggak boleh. Jadi harus kulo sampun nedo gitu. Memang agak ribet, tapi kalau bukan kita sendiri yang pelajarin terus siapa lagi? Semoga membantu.